Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada bulan November 2024, Kongres Amerika Serikat mengadakan sidang dengar pendapat yang sangat dinanti-nantikan dengan tema fenomena anomali tak dikenal, mengungkap kebenaran. Sidang ini dianggap sebagai kelanjutan penting dari pertemuan tahun sebelumnya yang telah mengguncang dunia dengan pengungkapan mengejutkan dari mantan pejabat intelijen AS, David Grush. Grush mengungkap bahwa selama puluhan tahun, Amerika Serikat telah menjalankan proyek militer rahasia untuk memulihkan pesawat luar angkasa dan melakukan rekayasa balik terhadap teknologi canggih tersebut. Sidang tahun ini diharapkan akan mengungkap lebih banyak fakta dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang selama ini dianggap misterius. Mari kita selami bersama apa yang terungkap dalam sidang bersejarah ini. Michael Shellenberger, jurnalis yang mengguncang dunia. Jika penggerak utama sidang UFO sebelumnya adalah David Grush, tahun ini sorotan tertuju pada Michael Shellenberger, seorang jurnalis terkemuka dan pendiri situs berita publik. Pada bulan September tahun lalu, Shellenberger menerbitkan sebuah artikel yang menggemparkan publik. Ia mengungkap bahwa ada 30 whistleblower yang saat ini atau pernah bekerja untuk pemerintah federal atau kontraktor pemerintah. Mereka maju untuk menyatakan bahwa militer AS memiliki proyek sangat rahasia untuk memulihkan UFO yang jatuh. Lebih mengejutkan lagi, bukan hanya Amerika Serikat yang terlibat dalam proyek ini. Menurut sumber-sumber yang dikumpulkan oleh Shellenberger, pemerintah Rusia dan Tiongkok juga aktif dalam upaya rekayasa balik terhadap teknologi UFO. Informasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa fenomena UFO bukanlah hal yang bisa diabaikan atau dianggap remeh. Legenda TR-3B dan teknologi antigravitasi. Dalam diskusi sebelumnya, kita pernah membahas legenda tentang TR-3B, sebuah pesawat anti-gravitasi yang konon dikembangkan secara rahasia oleh militer Amerika Serikat. Pesawat ini dilengkapi dengan tabung percepatan plasma yang disebut interrupter medan magnet yang diklaim mampu meniadakan sekitar 89% gravitasi bumi. Dengan bentuk segitiga hitam, TR-3B menjadi topik hangat dan sumber spekulasi di kalangan publik. Meskipun popularitasnya, pemerintah Amerika Serikat secara resmi tidak pernah mengonfirmasi keberadaan TR-3B. Mereka tidak mengatakan ada, tapi juga tidak mengatakan tidak ada. Sikap resmi yang ambigu ini ditambah dengan berita terbaru yang diungkap oleh Shellenberger, membuat banyak orang semakin berimajinasi dan bertanya-tanya tentang keberadaan di balik misteri ini. Proyek konstelasi sempurna, rahasia di dalam rahasia. Salah satu pengungkapan paling menarik dari Shellenberger adalah adanya seorang whistleblower yang menemukan sebuah proyek misterius di dalam Pentagon yang bernama Proyek Konstelasi Sempurna yang didirikan pada tahun 2017. Proyek ini muncul setelah Luis Elizondo, mantan ahli investigasi UFO Departemen Pertahanan AS, mengungkap keberadaan program rahasia yang disebut Program Identifikasi Ancaman Dirgantara Tingkat Lanjut (AITIP). AITIP adalah proyek yang didedikasikan untuk meneliti UFO dan teknologi supranatural lainnya. Setelah AITIP terungkap ke publik, militer AS tampaknya memutuskan untuk mengganti nama dan meningkatkan kerahasiaan proyek mereka. Proyek Konstelasi Sempurna lahir sebagai proyek baru dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, termasuk dalam kategori program akses khusus yang tidak diakui. Memahami program akses khusus.
Untuk memahami betapa rahasianya proyek konstelasi sempurna, kita perlu mengetahui apa itu program akses khusus, Special Access Program atau SAP. SAP adalah istilah resmi yang digunakan untuk menggambarkan proyek pemerintah yang sangat rahasia dan sensitif. Proyek-proyek ini hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki otorisasi khusus dan seringkali detailnya tidak diketahui oleh pejabat tinggi atau anggota Kongres. SAP dibagi menjadi dua kategori, diakui dan tidak diakui. Proyek yang diakui adalah yang keberadaannya diketahui publik, meskipun detailnya tetap rahasia. Sedangkan proyek yang tidak diakui adalah yang keberadaannya sama sekali disangkal oleh pemerintah. Jika ditanya, mereka akan mengatakan, "Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak tahu." Proyek konstelasi sempurna termasuk dalam kategori kedua ini. Mengapa whistleblower ketakutan? Whistleblower yang mengungkap informasi tentang proyek konstelasi sempurna merasa sangat ketakutan. Mereka awalnya tidak diizinkan untuk mengetahui rahasia ini dan hanya secara tidak sengaja menemukannya. Mengungkap informasi tentang proyek pemerintah yang sangat rahasia bisa berakibat serius, termasuk konsekuensi hukum dan profesional. Namun, keberanian mereka untuk berbicara menunjukkan betapa pentingnya informasi ini bagi publik. Shellenberger menyatakan bahwa ia telah memverifikasi identitas 30 whistleblower tersebut dan memastikan kebenaran informasi yang mereka berikan. Namun demi melindungi keamanan mereka, ia tidak dapat mengungkapkan identitas pribadi mereka. Cara kerja proyek konstelasi sempurna. Proyek konstelasi sempurna berfungsi seperti perusahaan tak terlihat dengan struktur yang kompleks. Proyek ini bertindak sebagai pusat informasi, mengumpulkan dan menganalisis data terkait fenomena supranatural dari berbagai sumber. Data ini kemudian didistribusikan ke berbagai proyek turunan untuk penelitian lebih lanjut. Menariknya, departemen-departemen di bawah proyek ini tidak saling berkomunikasi demi menjaga kerahasiaan dan mencegah kebocoran informasi. Keamanan informasi di dalam proyek ini dijaga dengan sangat ketat. Proses pengumpulan data melibatkan deteksi, isolasi, dan transfer yang rumit. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi sensitif tidak tersebar luas, bahkan di dalam lingkungan intelijen militer sendiri. Bukti dan data yang mengagumkan. Whistleblower mengungkapkan bahwa proyek konstelasi sempurna telah mengumpulkan sejumlah besar data asli, termasuk ratusan item dan ribuan foto serta video berkualitas tinggi. Bukti-bukti ini jauh lebih jelas daripada foto dan video buram yang sering beredar di internet. Data tersebut diperoleh melalui sensor dan peralatan canggih militer, seperti kamera inframerah maju dan teknologi pencitraan termal. Sensor ini mampu menangkap berbagai panjang gelombang untuk mengamati karakteristik fenomena dirgantara tak dikenal, Unidentified Aerial Phenomena atau UAP, yang sulit atau bahkan tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Bola misterius di atas lautan. Di tengah samudera yang luas, radar militer menangkap sesuatu yang tak biasa. Objek misterius ini tertangkap oleh sensor canggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada layar ini, terlihat rekaman dari sensor inframerah militer, dikenal sebagai FLIR, Forward Looking Infrared. Objek tersebut bergerak dengan kecepatan dan pola yang tidak lazim, seringkali melawan hukum fisika yang kita kenal. Pentagon menyebutnya sebagai fenomena udara tak dikenal, atau disingkat UAP. Objek ini terbang di atas lautan dengan gerakan yang sangat sulit dijelaskan. Para pilot tempur yang merekam fenomena ini mengaku tidak pernah melihat benda seperti ini sebelumnya.
Mereka menyebutnya mampu berhenti mendadak, bergerak dengan akselerasi luar biasa, bahkan menghilang seketika. Pertemuan dekat dengan UFO, kisah para pilot dan personel militer. Pengungkapan ini juga menyertakan berbagai laporan pertemuan antara personel militer dan UFO. 1. Pilot F-22 dan UFO berbentuk bola. Seorang pilot jet tempur F-22 sedang melakukan pengawasan wilayah udara rutin di zona pertahanan udara timur AS. Ia menemukan banyak UFO berbentuk bola logam di sekitarnya. Ketika mencoba mendekati dan mengunci target, ia tidak mampu melakukannya. UFO-UFO ini bahkan mempercepat dan mendekati jet tempur tersebut, mengelilinginya dalam formasi. Salah satu UFO berada hanya sekitar 12 meter dari sisi kanan kokpit, mempertahankan posisi dan arah yang sama dengan pesawat, meskipun pilot mencoba berbagai manuver untuk menghindar. Situasi ini sangat berbahaya dan membuat pilot tersebut terpaksa meninggalkan area tugas di bawah pengawalan UFO. 2. Kapal induk dan bola cahaya misterius. Dalam insiden lain, personel dek penerbangan sebuah kapal induk di Samudra Pasifik bertemu langsung dengan UFO berbentuk bola berukuran sedang hingga besar. UFO tersebut memancarkan cahaya orange merah yang lembut, namun anehnya cahaya tersebut tidak menerangi lautan atau dek kapal. Permukaan UFO tampak dinamis, seperti permukaan matahari yang bergolak. Setelah beberapa waktu, UFO tersebut tiba-tiba naik dengan kecepatan tinggi dan menghilang. Personel tersebut merasa seolah terbangun dari keadaan linglung dan mengalami ketidaknyamanan, seolah-olah telah mengalami kontrol mental. Jenis-jenis UFO yang diamati. Proyek Konstelasi Sempurna juga mencatat berbagai jenis UFO yang berbeda bentuk dan karakteristiknya. 1. UFO berbentuk bola. Jenis yang paling umum dilaporkan, ukurannya bervariasi antara 3 hingga 6 meter. Beberapa tampak halus tanpa fitur, sementara yang lain memiliki struktur lebih kompleks dengan aksesoris. Mereka sering terbang dalam formasi dan menunjukkan kemampuan manuver luar biasa. 2. UFO berbentuk piring terbang. Bentuk klasik yang familiar bagi banyak orang, berdiameter antara beberapa meter hingga lebih dari 20 meter, dengan permukaan halus dan kadang memiliki kubah menonjol. Mereka dapat naik vertikal, berputar, dan menghilang seketika, seringkali tanpa suara. 3. UFO berbentuk lonjong atau tic-tac. Panjang antara 6 hingga 40 meter, biasanya berwarna transparan atau putih perak. Mereka mampu terbang dengan kecepatan tinggi dan mempercepat seketika, tanpa suara ledakan atau tanda panas yang biasanya dihasilkan oleh pesawat terbang konvensional. 4. UFO berbentuk segitiga. Jarang ditemui, namun sangat menarik perhatian. Ukurannya bisa sebesar jet tempur hingga sebesar lapangan sepak bola. Mereka melayang tanpa suara dan dapat menghilang serta mempercepat dengan sangat cepat. Bentuk ini mengingatkan pada legenda TR-3B. 5. UFO berbentuk bumerang atau panah. Panjang sekitar 30 meter, terbang tanpa suara, dan memiliki kemampuan berbelok mendadak. Kadang-kadang memancarkan bola cahaya dari pusatnya dan dapat membawa gangguan elektromagnetik pada peralatan manusia. 6. UFO berbentuk tidak beraturan atau seperti ubur-ubur. Memiliki objek pusat dengan lengan atau batang yang menggantung. Mereka dapat terbang dengan kecepatan bervariasi dan sering sulit diprediksi.
Kemunculannya biasanya disertai gangguan elektromagnetik dan dapat menyebabkan reaksi psikologis pada saksi mata. Kaitan dengan pengungkapan lain. Menariknya, deskripsi tentang berbagai jenis UFO ini sejalan dengan pengakuan beberapa individu lain. 1. Charles James Hall dan alien berkulit putih tinggi. Dalam program sebelumnya tentang alien berkulit putih tinggi, Charles James Hall, seorang veteran militer Amerika, mengaku pernah bekerja dengan alien selama 2 tahun. Ia menyebut bahwa alien memiliki pesawat dengan berbagai bentuk, termasuk pesawat segitiga hitam raksasa dan pesawat pengintai berbentuk tic-tac. Hall juga mengungkapkan bahwa manusia terlibat dalam membantu alien membuat pesawat tersebut. 2. Ingo Swann dan pengamatan jarak jauh. Dalam seri program pasukan pikiran CIA, Ingo Swann, seorang ahli remote viewing yang melatih agen CIA, juga pernah melihat pesawat segitiga yang tiba-tiba muncul di atas danau. Ia bahkan mengalami serangan dari pesawat tersebut ketika mencoba mengamati lebih lanjut. Sidang Kongres dan kesaksian penting. Pengungkapan oleh Schellenberger dan para whistleblower lainnya mendorong diadakannya sidang dengar pendapat di Kongres AS pada November 2024. 1. Kesaksian Tim Gallaudet. Mantan Laksamana Muda Angkatan Laut, Tim Gallaudet, hadir dan memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia menceritakan bahwa selama latihan militer, ia menerima email berisi video dari sensor inframerah pada jet tempur FA-18 Super Hornet. Video tersebut menunjukkan objek tak dikenal yang terbang dengan kecepatan dan manuver yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat buatan manusia. Anehnya, keesokan harinya, email tersebut hilang dari semua akun penerima tanpa penjelasan. Komandan armada dan komandan operasinya juga tidak pernah membahas hal tersebut lagi. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan informasi tentang fenomena tersebut. 2. Kesaksian Luis Elizondo. Luis Elizondo, mantan pejabat Departemen Pertahanan AS yang mengungkap keberadaan AITIP, juga memberikan kesaksian dalam sidang tersebut. Ia menegaskan bahwa UFO benar-benar ada dan menggunakan teknologi yang sangat canggih, bukan buatan Amerika Serikat atau negara lain. Elizondo menyatakan bahwa fenomena ini tidak bisa lagi diabaikan dan bahwa publik perlu menghadapi kenyataan bahwa kita mungkin tidak sendirian di alam semesta. Penutup, membangun kesadaran dan mencari kebenaran. Pengungkapan ini membuka babak baru dalam pemahaman kita tentang fenomena UFO dan potensi keberadaan kehidupan lain di luar bumi. Keberanian para whistleblower dan upaya jurnalis seperti Michael Schellenberger membantu membawa informasi penting ini ke hadapan publik. Meskipun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, satu hal yang jelas, fenomena ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan transparansi dari pihak-pihak terkait. Dengan semakin banyaknya bukti dan kesaksian, harapannya adalah bahwa pemerintah dan lembaga terkait akan lebih terbuka dalam membagikan informasi kepada publik. Cerita ini bukan hanya tentang UFO atau teknologi canggih, tetapi juga tentang pencarian kebenaran dan pemahaman kita tentang alam semesta. Semoga dengan semakin terbukanya informasi, kita bisa lebih memahami tempat kita di antara bintang-bintang dan apa yang mungkin menanti kita di luar sana. Refleksi. Perjalanan mengungkap misteri UFO ini tidak hanya menggugah rasa ingin tahu, tetapi juga menyentuh hati kita. Ini mengingatkan kita akan keterbatasan pengetahuan manusia dan betapa luasnya alam semesta yang belum kita pahami.
Keberanian individu-individu yang bersedia mengorbankan kenyamanan dan keamanan pribadi demi kebenaran adalah inspirasi bagi kita semua. Semoga kisah ini mendorong kita untuk terus mencari jawaban, membuka pikiran, dan membangun masa depan yang lebih cerah dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan alam semesta tempat kita tinggal. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.